Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Semenjak awal kemunculannya di tahun 2017 lalu, Suzuki Ignis baru saja di tahun ini melakukan facelift dan ada beberapa perubahan yang diberikan di mobil ini. Seperti apa perubahannya? Ikuti terus video ini. Suzuki Ignis facelift ini pertama kali diperkenalkan di India di sekitar bulan Februari dan baru diperkenalkan di Indonesia di bulan April 2020 ini. Mobil ini di India diperkenalkan pertama kali karena mobil ini merupakan CBU rakitan India, rakitan Maruti Suzuki, dan dengan adanya beberapa perubahan yang di facelift di tahun 2020 ini ada kenaikan harga 5 juta dan harganya sekarang menjadi 200 juta on the road. Dan bagi Anda yang menginginkan mobil ini di saat pandemi seperti ini, Anda tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke showroom. Anda bisa lakukan di rumah melalui smartphone Anda dan buka aja langsung aplikasi blibli.com. Tentunya Blibli juga menawarkan banyak keuntungan yang menarik. Perubahan pertama pada bagian depannya yang jelas terlihat adalah perubahan pada grillnya. Sekarang grillnya berubah, meskipun ada kelilingin sama chrome, tapi sekarang di bagian tengahnya ini ada chrome yang berbentuk seperti gini, dan sepintas kalau misalkan kita lihat dia mirip sama grillnya Jeep Compass, meskipun kalau Jeep Compass tuh seperti persegi panjang gitu ya, menyeluruh, tapi kalau ini dia gini modelnya, mengikuti sama desain DRL pada lampunya. Lampunya sendiri nggak ada perubahan, dia masih menggunakan proyektor LED dan serta ada DRL-nya. Dan perubahan yang jelas terlihat selanjutnya adalah pada bagian bumpernya. Kini bumpernya desainnya berubah total dan desainnya sekarang lebih berotot karena memang mobil ini nafasnya adalah urban SUV. Sebenarnya ini city car yang mempunyai ground clearance yang tinggi, makanya dia disebut dengan urban SUV. Jadi dengan berubahnya grill yang lebih berotot ini jadi membuat mobil ini terlihat seperti semakin SUV. Serta model penempatan desain fog lamp ini juga berubah, posisinya agak lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun dia tetap menggunakan bohlam halogen fog lamp-nya. Terus di sini juga ada skid plate dengan aksen warna silver yang beda dengan warna bodinya. Jadi membuat mobil ini terasa semakin sporty depannya. Jika dilihat pada bagian sampingnya memang tidak banyak perubahan. Bisa dibilang tidak ada perubahan karena dia masih menggunakan over fender di bagian sini tipis, nyambung lewat bawah hingga yang bagian belakang. Model velgnya juga masih menggunakan model yang sama dengan ban Bridgestone Ecopia. Spionnya masih model yang sama. Roof rail juga masih ada. Lalu ada ciri khas Ignis, sirip di bagian depannya ini. Serta ada aksen yang seperti logo Adidas juga, tapi seperti insang ikan juga ya. Itu ciri khasnya Ignis. Lalu di sini juga masih ada tombol untuk keyless smart key. Namun di facelift ini sekarang kuncinya modelnya baru. Modelnya seperti ini, lebih terlihat simpel dan terlihat lebih keren. Mesin yang digunakan tidak ada perubahan. Dia masih menggunakan unit 4 silinder 1200 cc dengan kode K12M yang bisa menghasilkan tenaga 83 PS serta torsi 113 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan serta AGS atau automatic gear shift. Itu merupakan transmisi manual yang dioperasikan secara mekatronik oleh sistem yang ada di dalam mobil ini sehingga seperti transmisi otomatis. Masih ada peredam juga, terus di dalamnya juga ada peredam di bagian firewallnya, jadi tidak ada perubahan di bagian mesinnya. Jika dibandingkan dengan perubahan yang ada di depan, di bagian belakang ini bisa dibilang ya mirip-mirip lah, masih senada. Perubahannya tidak terlalu banyak, yaitu pada bagian bumpernya. Kalau yang lama itu ada plastik hitam doff berpanjang sampai dari kanan sampai kiri, terus serta lumayan lebar. Nah, di model yang terbaru ini diganti, plastik doff itu udah tidak ada lagi, digantikan dengan ala-ala diffuser ini berwarna silver. Untuk sensor parkirnya juga masih sama, ada 4, serta perubahan yang ada lagi yaitu sekarang adanya reflektor yang di bagian belakang ini terlihat semakin cantik. Lampunya sendiri masih sama, lalu ada wiper belakang dan ada defogger juga.
tidak ada perubahan lagi. Bagasinya juga kita lihat dia masih sama, kapasitasnya masih 260 liter serta ada separatornya di bagian sini. Pada bagian dalamnya ubahannya juga ya bisa dibilang minim, tidak terlalu banyak. Yang terlihat langsung adalah joknya. Motif joknya sekarang berubah meskipun masih menggunakan bahan fabric dan ada penyangga di bagian kanan kirinya dan di bagian punggungnya ini. Jadi seperti sport seat. Namun dia hanya motifnya saja yang berubah. Lalu perubahan yang terlihat adalah head unitnya sekarang menggunakan head unit layar sentuh. Lalu untuk AC-nya masih sama, desain dashboardnya keseluruhan juga masih sama, desain setirnya juga masih sama. Lalu yang berubah adalah aksen silver yang di bagian handle pintu serta di bagian konsol tengah ini. Jadi kalau di versi sebelumnya di non facelift dia sewarna dengan body, misalkan mobilnya warna orange, panel di sini juga warna orange serta handle di sini warna orange. Namun di facelift kali ini dia menggunakan warna silver di handle pintu dan konsol tengahnya ini, kecuali yang warna biru. Jadi untuk unit yang berwarna biru, handle-nya berwarna biru serta konsolnya berwarna biru. Tapi untuk selain warna biru, dia semuanya warna silver. Untuk instrumen cluster sendiri juga masih menggunakan model yang sama dengan MID yang cukup lengkap. Di sini ada range, ada average speed, ada driving time, lalu ada instant fuel economy, lalu ada average fuel economy juga. Di sini juga ada buat pengaturan infonya ini tadi. Kalau misalkan kita mau setting-settingnya, kita tinggal pencet di sini untuk reset, untuk pengaturan door lock, lock setting, temperatur, lights, dan lain-lain. Untuk mengatur untuk model setirnya sendiri masih menggunakan model yang sama. Ada pengaturan untuk sistem multimedianya serta untuk pengaturan telepon di bagian sininya. Masih ada soket 12 volt dan USB dan aux di sini, dan transmisinya masih menggunakan AGS, auto gear shift. Untuk bagian belakangnya tidak banyak perubahan, juga hanya motif joknya. Sekarang langsung aja kita test drive Suzuki Ignis GX AGS ini. Begitu mengendarai Suzuki Ignis ini, yang langsung ingin saya komentari adalah transmisinya. Ya, transmisi AGS ini sebenarnya merupakan gearbox manual dengan kopling kering yang biasanya kita injak menggunakan kaki kiri kita. Tapi di Suzuki Ignis AGS ini gearboxnya itu bentuknya seperti gearbox manual, lalu di atasnya ditambahkan sistem mekatronik untuk menggantikan kerja kaki kiri kita sebenarnya. Jadi gearbox manual yang seolah-olah seperti gearbox matic karena tidak ada pedal koplingnya. Tapi sebenarnya pengoperasiannya masih secara seperti mobil manual. Jadi ketika kita berjalan, dia akan, misalkan kita sekarang agak gas, tuh dia akan, kita masih injek gas, dia akan melepas gasnya sendiri. Padahal kita masih posisi pedal itu masih ngegas. Jadi ketika pindah gigi tuh kita gas gini, tuh dia akan pindah sendiri padahal gasnya nggak dilepas. Jadi seperti delay atau seperti nge-lag gitu ya perpindahan giginya. Atau bisa juga seperti, rasanya seperti kita sedang mengendari mobil yang powernya tinggi, terus ada sistem traction controlnya gitu ya. Ketika kita push gasnya agak dalam gitu, ketika ban belakangnya mulai ngelok atau mulai tergelincir gitu, traction controlnya on gitu. Nah, jadi rasanya seperti itu. Jadi ketika kita lagi ngegas, tapi tiba-tiba gasnya itu berhenti sendiri untuk melakukan perpindahan gigi. Memang sistem AGS itu seperti itu, agak kagok sih sebenarnya untuk pertama kali nyetir tuh kayak, loh kenapa nih kok tiba-tiba gasnya ngelepas sendiri, loh kok kenapa ini? Karena emang sistem AGS, jadi perpindahannya secara manual seperti itu.
Serta kalau misalkan lagi di kemacetan gitu ya, kita lagi bener-bener berhenti terus kita mau jalan gitu, pelepasan koplingnya itu rada-rada kurang smooth gitu, jadi kayak jedek gitu. Tapi ya nggak terlalu parah sih, cuman emang ada jedeknya gitu sedikit gitu, jadi kurang begitu smooth. Kalau misalkan kita pindahin ke manualnya, kalau misalkan kita rem, dia akan otomatis turun sendiri giginya. Jadi di MID-nya situ ada petunjuknya. Meskipun kita pakai yang D, dia akan beri petunjuk gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pindahin ke manual, kalau rem otomatis dia akan turun sendiri, tapi begitu kita ngegas dia nggak akan pindah sampai kita melakukan perpindahan di tuas persneling. Lalu, bagaimana dengan bantingan suspensinya? Iya, bicara suspensinya, ya bisa dibilang dia tidak empuk, tapi tidak begitu keras juga. Reboundnya ketika melewati polis tidur atau speed bump, reboundnya masih meredam dengan sangat baik. Jadi menurut saya masih bisa tergolong nyaman meskipun dia memang lebih keras jika dibandingkan dengan rival ya. Mengingat mobil ini memang memiliki ground clearance yang tinggi, 180 mm, sehingga memang diperlukan karakter suspensi seperti ini untuk membuat mobil ini tidak limbung gitu ya, karena mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Tapi menurut saya masih tergolong nyaman, handlingnya juga masih bisa dibilang cukup baik. Serta mobil ini ketika kita berkendara malam hari, dia memiliki penerangan yang cukup baik karena dia sudah dilengkapi dengan LED projector. Jadi penerangannya itu sangat terang jika dibandingkan dengan rivalnya. Dia sudah memiliki LED projector dan itu sangat terang sekali. Dan untuk mobil seharga ini menurut saya itu merupakan kelengkapan yang luar biasa karena sudah dilengkapi dengan LED projector. Dengan kapasitas mesin yang compact, berapakah konsumsi BBM-nya? Untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini terbilang irit karena dia menggunakan mesin yang compact 1200 cc. Untuk konsumsi rute dalam kota dengan rata-rata 22 km per jam, saya mendapatkan di angka 18,4 km per liter. Serta untuk rute tol dengan rata-rata 90 km per jam, saya mendapatkan di angka 22,7 km per liter. Untuk akselerasinya dari 0 sampai 100, mobil ini menempuh dengan waktu 12,9 detik. Serta untuk kekedapan kabinnya, karena dia juga sudah dilengkapi dengan peredam di kap mesin serta di firewall. Untuk di bawah 3000 rpm, di bawah 4000-3000 rpm dia masih tergolong cukup kedap, tidak terlalu berisik, samar-samar lah suara mesinnya. Tapi begitu kita kick down, suara mesinnya tetap masih lumayan masuk. Nah, begitu kita di atas 4000, suara mesinnya baru terdengar. Nah, itu perpindahannya kayak delay. Tuh. Dengan adanya kenaikan harga 5 juta rupiah, sehingga mobil ini harganya menyentuh 200 juta rupiah on the road, menurut saya mobil ini masih tergolong terjangkau harganya serta memiliki daya tarik sendiri. Meskipun ya di sini banyak material plastik, tapi mobil ini memiliki fitur serta tombol-tombol yang menarik sehingga mobil ini terlihat seperti city car premium. Apalagi dengan di facelift ini ubahannya menjadi lebih fresh. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan pembelian mobil ini melalui aplikasi blibli.com, tentunya melakukan pembelian di blibli.com aman dan terjamin. Plus ada layanan customer service 24 jam yang siap untuk melayani semua pertanyaan Anda. Namun, tetap ada beberapa kekurangan yang cukup mengganggu. Ya, yang pertama adalah sistem AGS-nya yang delay. Jadi membuat
mengendarai mobil ini tidak begitu nyaman, padahal bantingan suspensi serta handlingnya sudah cukup baik. Yang kedua adalah ya tenaga mesinnya tidak begitu kencang, tapi ya memang mobil ini mesinnya compact, responnya juga tidak terlalu kencang. Tapi ya yang kedua adalah tenaganya. Ya memang tenaganya tidak begitu kencang, tapi respon gasnya, karena dia sudah menggunakan drive by wire, respon gasnya itu juga sedikit delay. Setelah sistem AGS-nya delay, sistem drive by wire-nya juga sedikit delay ketika kita menginjak gas. Jadi responnya itu tidak langsung, kurang begitu natural, tapi ya begitu, dia ada delay sedikit. Lalu yang ketiga adalah setirnya. Jadi kalau misalkan kita belok, dia akan balik, tapi nggak sampai lurus. Jadi dia masih nyangkut sedikit gitu ya. Jadi dia masih seret gitu ya. Dia nggak, saya lagi jalan sekitar 60 km per jam, dia belok nih. Dia nggak mau lurus secara normal gitu ya. Jadi dia setirnya sedikit seret. Tapi menurut saya, orang yang melakukan pembelian di mobil ini tidak begitu mementingkan keasyikan berkendara, karena mobil ini yang diincar adalah mobil city car, urban SUV. Mobil ini nafasnya yang mementingkan kehematan bahan bakarnya. Jadi menurut saya ya masih bisa diterima lah. Secara umum, mobil ini mendapatkan ubahan yang cukup fresh, meskipun tidak terlalu banyak ubahannya. Tapi membuat mobil ini semakin terlihat keren dan enak dipandang. Oh iya, buat Anda yang menginginkan mobil ini, di blibli.com juga ada fitur tukar tambah mobil. Cek aplikasi dan web blibli.com untuk melihat langkah-langkah serta cara bagaimana tukar tambah mobil. Jadi begitulah review kami terhadap Suzuki Ignis Facelift 2020 ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum mensubscribe ya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.